Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita. Hari ini kita bakal bedah bab 5 dari bukunya Louis O. Katzoff, Pengantar Filsafat. Kita akan lihat gimana sih sains dengan semua penemuannya yang luar biasa justru jadi fondasi bagi filsafat buat ngebangun cara kita memandang dunia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gede banget nih ya. Pernah kepikiran nggak kalau sains itu bukan cuma sekumpulan fakta hafalan di buku, tapi sebenarnya sebuah kacamata yang benar-benar ngubah cara kita ngelihat realitas? Nah, ini dia inti dari obrolan kita kali ini. Dan ada kutipan keren dari filosof besar, Bertrand Russell, yang pas banget. Intinya tuh bukan soal menghafal seabrek fakta ilmiah, bukan, tapi soal memahami prinsip-prinsip di baliknya. Sains modern dan filsafat itu nyambung banget, dan kutipan inilah yang bakal jadi pemandu kita. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal lihat gimana sains membentuk pandangan kita tentang dunia. Pertama, kita mulai dari skala yang paling kecil sampai paling besar, dari atom hingga galaksi. Terus, kita selami misteri kehidupan terungkap. Setelah itu, kita fokus ke diri kita sendiri, yaitu manusia sebagai sebuah mesin biologis. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya buat ngerti, jadi apa sih tugas filsafat di zaman modern ini? Yuk kita mulai? Oke, bagian pertama, kita mulai penyelidikan kita dari dunia fisika. Gimana sih fisika dan astronomi modern itu benar-benar, sekali lagi ya, benar-benar merombak total pemahaman kita tentang apa itu benda dan di mana sebetulnya posisi kita di alam semesta. Jadi, coba deh lupain dulu gambaran kita tentang meja atau kursi sebagai sesuatu yang padat dan solid. Sains modern nunjukin kalau semua yang kita lihat, semua yang kita sentuh, itu pada dasarnya cuma kumpulan partikel super kecil yang gerak-gerak di dalam ruang hampa. Ini perubahan cara pandang yang radikal banget loh. Nah, ini yang seru. Kita seolah-olah nge-zoom in terus-terusan. Dari materi yang kasat mata, kita turun ke level molekul, lalu ke atom, yang dulu dikira udah paling kecil dan nggak bisa dibagi lagi. Ternyata atom itu sendiri masih tersusun dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Realitas kita itu ternyata berlapis-lapis. Lalu, muncullah persamaan paling ikonik sepanjang masa, dari Einstein. Artinya apa sih ini? Gampangnya gini, ini nunjukin kalau materi dan energi itu sebenarnya dua sisi dari koin yang sama. Materi bisa diubah jadi energi yang luar biasa besar dan sebaliknya. Persamaan inilah yang ngehubungin dunia partikel super kecil dengan kekuatan kosmik yang maha dahsyat. Sekarang kita lompat. Dari yang super kecil, kita terbang ke skala yang luar biasa besar. Dan penggaris kita buat ngukur alam semesta ya ini, kecepatan cahaya. Angkanya hampir 300.000 kilometer setiap detiknya. Coba bayangin. Dan tabel ini, wow, benar-benar bikin kita ngerasa kecil banget ya. Coba lihat perbandingannya deh. Diameter matahari itu lebih dari 100 kali lipat diameter bumi. Dan bintang terdekat dari kita, jaraknya udah bukan lagi pakai kilometer, tapi tahun cahaya. Artinya, cahaya butuh waktu lebih dari 4 tahun buat sampai ke kita dari sana. Ini benar-benar di luar imajinasi kita. Oke, setelah kita menjelajahi alam semesta yang luas dan tak bernyawa, sekarang kita pindah ke salah satu misteri terbesar, kehidupan itu sendiri. Apa sih prinsip dasar yang ngatur semua makhluk hidup? Jawabannya ada di sini, sel. Kalau tadi atom itu kita sebut bata pembangun materi, nah sel inilah bata pembangun kehidupan. Penemuan bahwa semua kehidupan, tanaman, hewan, kita sebagai manusia, itu ternyata berasal dari unit dasar yang sama. Wah, ini sebuah revolusi di dunia biologi. Jadi, gimana caranya kehidupan ini bisa terus berjalan, bisa terus ada? Lewat proses yang super keren, namanya pembelahan sel atau mitosis. Satu sel tunggal bisa bikin salinan cetak biru genetiknya, si kromosom ini, terus dia membelah diri jadi dua. Inilah mekanisme paling dasar dari pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pengetahuan tentang sel dan genetika ini akhirnya ngebawa kita ke perubahan cara pandang besar lainnya. Dulu, kita mungkin mikir kalau manusia itu spesial, terpisah dari alam. Tapi, pandangan evolusioner yang didukung bukti ilmiah nunjukin kalau kita ini cuma salah satu cabang dari pohon kehidupan yang raksasa, terhubung sama semua makhluk hidup lain. Sekarang, yuk kita arahin lensa sains ini ke diri kita sendiri. Gimana sih sains modern ngeliat tubuh manusia? Ini adalah metafora yang kuat banget.
Idenya adalah ngelihat tubuh kita bukan sebagai sesuatu yang mistis atau gaib, tapi sebagai sebuah sistem fisika yang super kompleks dan bisa kita pahami, yang berjalan berdasarkan hukum-hukum fisika dan kimia. Dan analogi mesin ini berguna banget. Jantung kita itu pompa yang efisiensinya luar biasa. Makanan yang kita makan itu bahan bakar yang dibakar jadi energi. Sistem saraf kita, wah itu kayak jaringan komunikasi super canggih. Dan yang paling keren, mesin ini bisa benerin dirinya sendiri. Ini mungkin menghilangkan sedikit misteri, tapi justru nambah rasa kagum kita. Oke, kita santai di bagian terakhir, tugas filsafat. Setelah ngelihat dunia partikel, galaksi yang tak terbatas, dan mesin biologis yang rumit, terus apa hubungannya semua ini sama filsafat? Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Sains ngasih kita deskripsi tentang apa yang ada. Fisika, biologi, astronomi, mereka semua ini nyediain fakta-fakta mentahnya. Nah, tugas filsafat adalah ngambil semua fakta ini dan ngerangkainya jadi satu pandangan dunia yang utuh dan masuk akal. Inilah fondasi baru yang dikasih sains buat filsafat modern. Dunia kita bukan lagi dunia yang berpusat pada manusia atau bumi, tapi alam semesta yang diatur oleh hukum-hukum alam, di mana kehidupan adalah fenomena kimia dan manusia adalah produk evolusi. Inilah titik start yang baru untuk semua pertanyaan-pertanyaan filosofis. Dan semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan penutup yang menantang banget. Setelah sains melucuti banyak gagasan lama, kita ditinggalkan dengan gambaran seperti ini. Kalau kita pada dasarnya cuma mesin biologis yang terbuat dari debu bintang, terus dari mana kita menemukan makna, tujuan, dan nilai hidup? Nah, inilah PR besar yang dihadapi filsafat di era modern ini. Menurut kalian gimana?